Places I go make me feel tongue-tied. I can see how people look down. She ain't got the money, her clothes are kinda funny, her hair is kinda wild and free. Oh, for love flows where my rosemary goes, and nobody knows. Alun-alun Kidul atau alun-alun utara yang disingkat sebagai Alkid di Yogyakarta dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I antara 1755 sampai dengan 1792. Sebagai bagian integral tata kota Keraton Yogyakarta, berfungsi sebagai halaman belakang keraton, tempat latihan prajurit dan lokasi acara budaya. Lalu sering disebut alun-alun Pangkaran karena tempat ini ikonik dengan dua beringin yang bisa dilihat, ada dua pohon beringin kembar yang bernama Supit Urang dan melambangkan kesenian magis antara laut selatan dan keraton. Mitos berjalan tutup mata di alun-alun selatan, Alkid atau yang dikenal dengan tradisi masangin masuk dua beringin seperti yang dilakukan mbak-mbak di belakang ini, dipercaya dapat mengabulkan keinginan jika berhasil berjalan lurus menembus dua pohon beringin kembar dengan mata tertutup. Konon katanya ini menguji kesucian hati dan niat baik seseorang. Dan asal usulnya tentang mitos ini berasal dari tradisi keraton zaman dulu di mana para prajurit atau abdi dalam berlatih konsentrasi dan mencari perlindungan. Mitosnya mengatakan jika berhasil keinginan atau cita-cita akan terkabul. Kondisinya dipercaya bahwa pohon beringin memilih siapa yang bisa melintas berdasarkan kesucian hati. Secara ilmiah, berjalan lurus dengan mata tertutup memang sulit dilakukan karena hilangnya orientasi arah, sehingga seringkali orang berjalan melingkar meskipun merasa sudah lurus. Jadi selama saya berjalan tuh terasa kayak mau disesat-sesatin gitu ya. Tapi dengan iman dan keteguhan hati yang cukup, kalian pasti bisa, men. The way you walk, the way you understand me, the way you move, the way you just whisper me. Alun-alun utara Yogyakarta didirikan bersamaan dengan Kesultanan Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Area ini merupakan bagian dari tata ruang keraton, simbol keseimbangan kosmologis dan pusat kegiatan budaya seperti sekatan dan garebeg, serta tempat raja menemui rakyatnya atau yang disebut tapa PP. Pagar di alun-alun utara Yogyakarta dipasang untuk mengembalikan bentuk dan fungsi aslinya berdasarkan sejarah, serta menjaga kesakralan area tersebut. Revitalisasi ini termasuk pemasangan pasir bertujuan untuk mengembalikan nuansa laut tak berpantai yang melambangkan konsep manunggaling kawula Gusti, yaitu artinya penyatuan rakyat dan raja atau Tuhan. Alasan utama untuk pemagarannya yang pertama adalah untuk restorasi sejarah, mengembalikan bentuk alun-alun ke masa lalu, di mana area tersebut dipagari secara melingkar. Yang kedua, perlindungan cagar budaya untuk menjaga kelestarian kawasan ini inti keraton. Fungsi yang ketiga ada fungsi sakral, yaitu memastikan alun-alun tidak beralih fungsi menjadi area parkir atau komersial yang tidak sesuai dengan filosofi keraton. Setelah revitalisasi ini, alun-alun utara tetap dapat digunakan untuk kegiatan adat, budaya, dan kunjungan wisata yang teratur.
utara dengan alun-alun selatan memiliki keterkaitan antara satu sama lain, yaitu keduanya dirancang sebagai bagian integrasi dari tata ruang sakral atau Keraton Yogyakarta yang berlandaskan oleh filosofi Jawa. Keduanya bukan hanya sekedar lapangan, melainkan elemen penyeimbangan antara kekuasaan raja, kehidupan rakyat, dan spiritualitas. Hai guys, lagi ada di Tugu Jogja. Perkenalkan, saya Alila Fafinza Sasongko. Aku Naila Tera. Aku Latifah Putri Pratiwi. Aku Keisha Gadi Sardia. Aku Rayhan Fernando. Di sini kita mau ngerjain tugas sejarah, yaitu garis imajiner. Yang pertama, kita lagi ada di Tugu Yogyakarta nih, tapi sebelum itu kita masih bingung sama garis imajiner itu apa. Kamu tahu nggak, Vin, pengertian garis imajiner itu apa? Waduh, masih bingung nih. Masa gitu aja nggak tahu? Sini aku jelasin. Jadi garis imajiner itu adalah garis yang menghubungkan dari pantai selatan sampai ke Gunung Merapi, melewati Keraton dan Tugu Jogja yang menyimpulkan filosofi kota Yogyakarta. Jadi, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, garis imajiner ini melambangkan hubungan antara Tuhan, manusia, dan juga alam. Sedangkan kita ada Tugu dan juga Keraton, itu menggambarkan kehidupan manusia dan juga pemerintahan. Sedangkan Gunung Merapi menggambarkan kekuatan alam, dan pantai selatan menggambarkan kekuatan spiritual. Jadi, garis ini melambangkan keseimbangan hidup dari manusia. Tugu Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Awalnya tugu ini bernama Golong Giling dan memiliki bentuk lebih tinggi dibanding sekarang. Tugu dibuat sebagai simbol persatuan rakyat dengan rajanya serta hubungan manusia dengan Tuhan. Pada tahun 1867, gempa bumi merusak bangunan tugu. Setelah itu, pemerintah Belanda membangun kembali tugu dengan bentuk yang lebih pendek. Fun fact Tugu Yogyakarta, atau yang lebih dikenal dengan Tugu Golong Giling, yaitu memiliki tinggi 15 meter, terletak di pusat kota Yogyakarta, menjadi ikon wisata, dan memiliki filosofi yaitu Manunggal, Lingkawulo, Lan Gusti, yang berarti persatuan rakyat dan pemimpin. Oke, jadi setelah dari Tugu, kita akan membuktikan apakah betul garis imajiner itu menghubungkan antara Tugu dengan Keraton. Langsung aja kita jalan. Jadi kami baru saja sampai di Keraton Yogyakarta dan kami telah membuktikan bahwa Tugu Yogyakarta dan Keraton Yogyakarta sejajar lurus. Keraton Yogyakarta didirikan pada tahun 1755 setelah terjadinya perjanjian Giyanti. Keraton dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Selain menjadi tempat tinggal Sultan, keraton juga menjadi pusat budaya Jawa dan tempat pelestarian adat istiadat. Fun fact mengenai Keraton Yogyakarta. Yang pertama, keraton merupakan istana resmi dari Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, keraton memiliki arsitektur bergaya khas Jawa. Yang ketiga, keraton merupakan tempat menyimpan benda-benda bersejarah dan juga pusaka dari Kesultanan Yogyakarta. Dan yang terakhir, keraton merupakan pusat kesenian dan juga kebudayaan Jawa. Oke, sekarang kita ada di kawasan Gunung Merapi. Kita sekarang berada di Jembatan Gondolayu untuk melihat Gunung Merapi yang ternyata tidak terlihat karena pasang cuaca dan tertutup awan. Dan Gunung Merapi ini merupakan gunung berapi aktif yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan gunung ini juga dikenal sebagai gunung berapi paling aktif di Indonesia. Meskipun sering erupsi, Merapi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar karena tanahnya yang sangat subur untuk pertanian. Fun fact-nya, Gunung Merapi memiliki ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut. Erupsi terbesar terjadi pada tahun 2010. Gunung Merapi juga menjadi objek wisata alam dan pendakian, dan juga memiliki hubungan erat dengan budaya dan kepercayaan masyarakat Yogyakarta.
Tugu Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi merupakan bagian penting dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Yogyakarta. Ketiga tempat tersebut tidak hanya memiliki nilai sejarah, tapi juga mengandung filosofi mendalam tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Melalui garis imajiner, masyarakat Yogyakarta diajarkan untuk menjaga keharmonisan hidup, menghormati alam, serta melestarikan budaya dan tradisi yang diwariskan sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Tugu Jogja, Keraton, dan Gunung Merapi menjadi identitas khas Yogyakarta yang sangat berharga dan harus dijaga keberadaannya. Oke, kita udah keliling-keliling dan kita sudah berhasil membuktikan bahwa ada ya garis imajiner itu dari pantai selatan sampai ke Gunung Merapi. Oke, jadi sekian aja video vlog dari kelompok kita. Aku Kivi. Saya Alila Hafizah. Keisha Gladys Ardia. Saya Latifah. Saya Naila Tera. Saya Raihan. Kita ngucapin terima kasih karena udah menonton video kami. Dadah. Pada tanggal 10 Mei 2026 pukul 8.30 pagi, di halaman pintu masuk makam Raja Mataram di Kota Gede sedang mengadakan tradisi Nau Sendang Seliran, yaitu tradisi membersihkan sendang atau kolam yang berada di lingkungan bekas kawasan Kerajaan Mataram yang diadakan hanya setahun sekali. Di dalam acara tersebut terdapat banyak rangkaian acara seperti tarian tradisional, yaitu tari etan-etanan, tari golek manis, dan kirap. Tamu yang datang tidak hanya sedikit, yaitu para abdi dalam dari Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, perwakilan dari makam Raja-Raja Mataram yang berada di Imogiri, dan seluruh abdi dalam yang ada di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Setelah itu, seluruh abdi dalam masuk ke kawasan halaman Sendang untuk melakukan upacara adat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan pasukan kirap Lombok Abang kembali ke tempat semula. Kami tidak dapat masuk karena penjagaan yang sangat ketat. Sendang, kita di depan gapura sendangnya, tapi belum boleh masuk ke dalam karena masih ada ritual yang baru dijalankan. Dan Cuma orang tertentu aja. Hanya abdi-abdi dalam doang yang bisa masuk. Ya, soalnya kayak ada pembersihan pusakanya gitu juga. Sebelum bang. Mencari lele apa namanya sih? Lele turonggo itu kayaknya. Tunjukin kita berbicara dong. Ya di sana tuh upacara lah dia. Ambil air. Ambil air. Jaring mbaknya. Apa? Ambil ikan. Ambil ikan. Oh, nanti Bu. Oke. Ikannya nanti diangkat ambil terus dikuras. Oh, bersihkan nanti diganti. Oh, ikannya dimasukkan lagi. Oh, dimasukin lagi. Cuman dibersihin. Jadi enggak dibawa pulang gitu. Boleh. Enggak. Oh, boleh. Boleh. Ya lele. Oh. Setelah selesai upacara adat, para penjaga memberi makanan yaitu nasi gurih untuk dibagikan kepada para pengunjung dan anak-anak. Para pengunjung berebut untuk mengambil nasi gurih.
Setelah kami semua masuk, kami diarahkan untuk masuk ke Sendang Putri, yaitu kolam putri untuk pemandian khusus wanita untuk bersuci atau mandi bagi keluarga keraton. Di dalam Sendang Putri, banyak anak-anak yang menyeburkan diri ke dalam kolam untuk berebut ikan beramai-ramai. Sedangkan di Sendang Kakung atau kolam putra steril, tidak ada anak-anak yang diperbolehkan untuk menyebur ke dalam kolam, karena batu yang di dalam kolam longsor. Di dalam sendang terdapat air suci di dalam sumur untuk membersihkan diri, seperti cuci tangan, cuci kaki, dan cuci muka. Di area Sendang Kakung juga terdapat makam Kiai Dudo Bejah, sang kura-kura peliharaan keramat yang berusia lebih dari 100 tahun. Konon, siapapun yang datang dan memiliki hati jernih akan dapat melihat sang kura-kura yang melambangkan harapan ini. Setelah masuk ke dalam semua sendang, kami memutuskan untuk masuk ke dalam makam. Namun, di dalam makam tidak diperbolehkan merekam dan mempotret. Bahkan tidak diperkenankan membawa handphone. Kami menggunakan kemben untuk memasuki makam karena itu adalah aturan yang sudah dibuat oleh pihak-pihak tertentu dan sangat tidak boleh untuk dilanggar. Terdapat gerbang yang harus dilalui untuk masuk ke dalam komplek makam. Jalan setapak di sisi selatan kompleks makam kami lewati tanpa alas kaki. Sampailah kami di ujung jalan setapak yang kemudian kami disambut oleh tembok yang membatasi antara kompleks makam keturunan raja. Terdapat juga sebuah nisan yang terbelah menjadi dua. Kami yakini nisan tersebut merupakan tempat peristirahatan Ki Ageng Mangir yang merupakan musuh Mataram sekaligus menantu dari Panembahan Senopati. Di dalam makam, kami melakukan prosesi doa-doa untuk seluruh raja-raja Mataram. Di sana terdapat beberapa orang yang mengarahkan dan orang yang memimpin untuk doa dan persembahan. Di samping makam Panembahan Senopati terdapat air dari sumur yang dianggap suci. Peziarah dengan kepercayaan dan keyakinan diperbolehkan untuk meminum atau membasuh muka dengan air tersebut. Di paling atas bangunan makam keluarga kerajaan tersebut terdapat tempat peristirahatan Ki Ageng Pemenahan yang kemudian diikuti putranya yaitu Kanjeng Panembahan Senopati. Beliau memiliki putra yang juga dimakamkan di sana bernama Prabu Hanyakrawati. Lalu beliau memiliki putra yang dimakamkan di makam Imogiri bernama Sultan Agung. Konon, setelah masa kepemimpinan Sultan Agung, kerajaan Mataram terpecah menjadi dua kubu karena adanya perjanjian Giyanti. Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami ada di Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Jadi kami di sini akan memberikan vlog singkat tentang bagaimana histori, kemudian bagaimana filosofi dari Masjid Gede dan bagaimana struktur dari Masjid Gede ini. So, stay tuned for the history. Dadah. Kota Gede dikenal sebagai pusat peradaban kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Kawasan ini dipilih oleh Panembahan Senopati sebagai pusat pemerintahan kehidupan masyarakat serta pertahanan kerajaan. Selain itu, Kota Gede juga dilengkapi dengan kompleks makam-makam Raja Mataram yang menunjukkan bahwa wilayah ini berperan penting sebagai pusat kekuasaan sekaligus tempat yang disakralkan. Berdirinya kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16, masjid ini didirikan oleh Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam, sebagai pusat ibadah sekaligus simbol kekuatan spiritual kerajaan. Pembangunan masjid ini diperkirakan dimulai sekitar tahun 1578 Masehi. Pada awalnya, bangunan masjid masih sederhana dan terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu dan batu bata. Masjid ini dibangun berdekatan dengan pusat pemerintahan dan kompleks makam raja-raja Mataram, menunjukkan keterkaitan erat antara kekuasaan politik dan kehidupan keagamaan pada masa itu. Masjid Gede Mataram, Kota Gede, tetap berdiri kokoh dan menjadi salah satu peninggalan sejarah yang penting, mencerminkan perpaduan budaya Jawa dan Islam serta perjalanan panjang perkembangan Mataram Islam di Jawa. Selain masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat.
baik untuk kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah maupun untuk musyawarah, diskusi terkait kehidupan sosial. Hal ini menjadikan masjid sebagai pusat interaksi sosial. Dalam konteks pemerintahan, masjid memiliki peran sebagai pendukung kekuasaan raja, khususnya pada masa Panembahan Senopati. Keberadaan masjid memperkuat pengakuan kekuasaan dengan menunjukkan bahwa kerajaan berlandaskan nilai-nilai agama. Tak hanya itu, letaknya yang dekat dengan kompleks makam Raja-Raja Mataram juga menunjukkan bahwa masjid memiliki fungsi spiritual dan sakral sebagai tempat doa dan penghormatan terhadap leluhur kerajaan. Secara keseluruhan, Masjid Gede Mataram Kota Gede menjadi pusat agama, sosial, dan simbol kekuasaan yang menyatu dalam kehidupan kerajaan Mataram Islam. Arsitektur Masjid Gede Mataram Kota Gede sangat unik karena merupakan hasil perpaduan berbagai budaya yang berkembang di Jawa pada masa kerajaan Mataram Islam. Bangunan masjid ini tidak menggunakan kubah seperti masjid modern, melainkan memiliki atap bertingkat atau tajuk arsitektur Jawa. Bentuk atap ini melambangkan filosofi spiritual, yaitu tingkatan menuju kedekatan dengan Tuhan. Dari sisi struktur, masjid didominasi oleh material tradisional seperti kayu jati dan batu bara tebal. Dalamnya terdapat saka guru 4 yang utama yang memiliki penopang bangunan sekaligus memiliki makna simbolis dalam budaya Jawa. Hal yang menarik lainnya adalah adanya gerbang berbentuk seperti candi yang mengingatkan pada asal Hindu Buddha. Ini menunjukkan adanya proses akulturasi budaya di mana unsur lama tetap dipertahankan dan dipadukan dengan nilai Islam. Area masjid juga dikelilingi oleh tembok tinggi dan memiliki halaman luas yang tertata rapi, menciptakan suasana sakral dan tenang. Tata ruang ini mencerminkan konsep keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualis. Secara keseluruhan, hasil masjid ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga syarat makna filosofis yang menggambarkan perpaduan budaya Jawa dan Islam dan lainnya. Salah satu nilai utama adalah kesederhanaan dan kerendahan hati. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan yang tidak megah seperti masjid modern, namun tetap memiliki makna spiritual yang dalam. Selain itu, terdapat nilai harmoni dan akulturasi budaya. Unsur arsitektur Jawa serta pengaruh Hindu Buddha yang berpadu dengan Islam menunjukkan bahwa penyebaran agama dilakukan secara damai dan menghargai budaya lokal. Masjid ini juga mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nilai lainnya adalah spiritualitas dan kesakralan. Secara keseluruhan, nilai filosofis masjid ini mengajarkan tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan kedalaman spiritual dalam kehidupan. Tradisi Masjid Gede Mataram Kota Gede saat ini masih terjaga dengan baik dan tetap berfungsi aktif seperti pada masa lalu. Meskipun usianya sudah ratusan tahun, masjid ini hingga sekarang masih digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam, terutama untuk sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya. Keberadaannya tidak hanya sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga masih hidup dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain itu, masjid ini juga menjadi destinasi wisata, religi, dan sejarah. Banyak wisatawan, pelajar, dan peneliti yang datang untuk melihat langsung serta mempelajari nilai budaya dan arsitekturnya. Masjid ini juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga keberadaannya dilindungi dan dirawat agar tetap lestari. Secara keseluruhan, kondisi Masjid Gede Mataram Kota Gede saat ini masih bisa dibilang masih kokoh, terawat, dan tetap hidup sebagai pusat ibadah sekaligus warisan sejarah yang terjaga indah. Jadi, di sekitar masjid ini terdapat 17 pohon sawo gede. Itu artinya kita harus bertindak baik. Kalau masuk lewat pintu sebelah sini, ini kan ada ukiran kepala dan patung. Ya. Itu namanya manusia Angkoro. Jadi, Yang ini? Ya, jadi manusia Angkoro ini tuh bertindak jahat, tidak baik, itu harus dihindari. Makanya masuknya nanti menghindar. Kalau misalnya tidak dihindari nanti nabrak. Oh. 3 susunan. Ya. Sekitar Masjid itu jumlahnya ada 63. Itu artinya usia Rasulullah. Oke, jadi itu teman-teman vlog yang sudah kami buat tentang Masjid Gede Kota Gede. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.
Di sudut timur kota Jakarta berdiri sebuah kawasan tua yang menyimpan jejak panjang peradaban, Kota Gede. Nama yang tak hanya dikenal sebagai pusat kerajinan perak, tetapi juga sebagai saksi bisu lahirnya kerajaan besar di tanah Jawa. Di tengah kawasan ini terdapat sebuah pasar tradisional yang telah hidup sejak ratusan tahun lalu. Namanya adalah Pasar Legi Kota Gede. Pasar ini bukan sekadar tempat jual beli, ia adalah ruang hidup, tempat sejarah dan budaya berdenyut dari waktu ke waktu. Kisah Pasar Legi bermula pada masa kerajaan Mataram Islam, sekitar abad ke-16. Saat itu Kota Gede menjadi pusat pemerintahan di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati untuk mendukung kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi kerajaan. Dibangunlah sebuah pasar yang terletak tidak jauh dari keraton. Pasar ini kemudian dikenal sebagai Pasar Legi. Nama Legi sendiri berasal dari penanggalan Jawa, yaitu hari pasaran yang menjadi waktu utama aktivitas jual beli di tempat ini. Pada hari Legi, suasana pasar menjadi jauh lebih ramai dibandingkan hari lainnya. Tradisi ini terus bertahan hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, Pasar Legi berkembang menjadi pusat ekonomi masyarakat Kota Gede. Para pedagang datang dari berbagai daerah membawa hasil bumi, rempah-rempah, hingga kerajinan tangan. Interaksi yang terjadi di pasar ini tidak hanya soal transaksi, tetapi juga pertukaran budaya dan cerita antar masyarakat. Pasar Legi juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas Kota Gede sebagai kawasan perdagangan. Disinilah denyut ekonomi rakyat kecil tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi. Namun, perjalanan panjang Pasar Legi tidak selalu mulus. Bencana gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 menjadi salah satu momen berat dalam sejarahnya. Bangunan pasar mengalami kerusakan yang cukup parah. Aktivitas perdagangan sempat terganggu, dan para pedagang harus berjuang untuk tetap bertahan. Meski begitu, semangat masyarakat Kota Gede tidak pernah padam. Pasar Legi kemudian dibangun kembali dengan tetap mempertahankan nilai sejarah dan tradisinya. Kini, pasar ini berdiri sebagai simbol ketahanan dan kekuatan komunitas lokal. Hari ini, Pasar Legi bukan hanya tempat berbelanja, ia telah menjadi bagian dari warisan budaya yang hidup. Pengunjung tidak hanya datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk merasakan suasana tradisional yang khas, mencium aroma rempah, dan mendengar suara tawar-menawar yang hangat. Pasar Legi Kota Gede adalah bukti bahwa sebuah tempat sederhana dapat menyimpan cerita yang luar biasa. Dari mana kerajaan hingga era modern, pasar ini tetap berdiri menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di balik setiap sudutnya tersimpan kisah tentang kehidupan, perjuangan, dan kebersamaan masyarakat yang menjaganya tetap hidup hingga hari ini. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Halo guys. Sama sih kayak Canggung banget. Kita sekarang ada di kampung alun-alun Kota Gede. Terus, let's go. Jadi habis dari pintu masuk sebelah sana, kita disambut ada beberapa rumah ya tradisional. Nih seperti contohnya gitu. Bangunan warisan budaya. Tuh contohnya gitu tuh. Di sini juga ada pendopo. Di situ juga ada pendopo lagi. Dan Oke, jadi uniknya di sini di setiap rumah ada apa? Ada nama pemiliknya ya. Kayak gimana? Kayak gini nih. Gini.
Jadi kita sekarang sedang menyusuri Kampungnya guys. menyusuri kampung kampung alun-alun Kota Gede. Jadi di sini fun fact nggak boleh naik motor. Jadi harus Jalan kaki. iya, kalau nggak dituntun. Ya benar. Iya benar. Soalnya ini cuma jalan setapak gitu loh guys. Jadi kalau Iya benar. kalau buat motor 2 tuh kurang bisa. Iya benar. Jadi di setiap ujung jalan ya pasti selalu disediain tempat sampah ya, selalu disediain tempat sampah. Guys, Ini sini ada toko souvenir tapi udah tutup, udah zaman berapa ya ini? Zaman penjajahan tuh buka. lagi baik. Ceritain yang tadi. Oh, jadi di sini tuh kenapa bisa membentuk kampung gini terus berbentuk labirin. Oh iya lupa. Kenapa sih belibet gitu? Biasalah artis baru terjun. Kenapa bisa? Jadi kenapa bisa kampung Berbentuk ini tuh labirin? berbentuk labirin tuh karena dulu pas penjajahan tuh biar penjajah apa sih? Penjajah Belanda itu biar terkecoh loh. Oh iya. Ya. Jadi dulu ini beneran alun-alun kayak latar gitu, tapi sekarang udah jadi pemukiman warga. Cekal ya. Sekarang kita ada di lorong labirinnya. Jalan labirinnya. Oh, kecil ya. Enggak lah, gue bulat. Oh, di sini ada ini, ada tegur. Jos. Sip. Mas, kini sih Mas. Aku meh tekon-tekon tak rekam mulai toh. Kini. Ora aku. Jenengmu sapa? Kanan. Kanan gue. Kanu. Sing wong kene sing ndi? Iki. Kene. Neng kene udan banjir ya, Mas. Banjirnya sepiro? Saudara orang dewasa. Sepiro banjir? Sekian. Oh, semeno. Jadi nek misalnya ono turis ono rame ya, Mas. Rame ra, Mas? Iya. Rame. Di Longkang situ. Longkang. Situ kafe. Oh, yang kafe tadi itu ya? Iya. Kafe. Terus biasanya nek turis-turis diarahin kemana, Mas? Tahu nggak? Nggak tahu aku. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Iya. Ya wis. Tak sih. Oh, ini Mas ya. Udah dong. Oh iya, pengen. Atas sebenarnya sama gue. Jadi setelah kita diputer-puterin di labirin, kita diarahin ke kalau ke sana pas ini ke sana ke Mataram. Jadi kita mau ke Mataram. Oke. Jadi sekarang kita mau ke Masjid Gede Mataram. Oke. Jadi di sini Masjid Gede. Ini ada kayak jadi ini kemana? Wow, di sini kita lagi di sendangnya Putri ya. Sendang kan? Sendang tuh apa? Coba ke sana. Kenapa sih? Aduh. Iya ya, aduh itu mereka ada di sana. Tuh. Itu di situ pemandian putranya ya guys. Iya. Katanya itu Jujur janggal ya. Jujur janggal ya. Jujur janggal ya. Jadi kalau di tempat manapun jangan lupa izin ya guys.